Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini, amin. Boleh lambaikan tangannya. Saudara, di Mazmur 84 ayat 2 dikatakan, betapa aku mengasihi kediaman-Mu ya Tuhan.
tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Tubuh dan jiwaku bersuka cita karena Allah yang hidup. Amin. Saudara, kita datang di hari ini, sama-sama kita mau membawa persembahan kita. Kita bawa pujian, syukur, hanya untuk meninggikan nama-Mu. Amin. Dalam hadirat Tuhan, kita ada ketenangan, kita ada keamanan. Karena Tuhan adalah pelindung kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu hari ini. Kami mau membawa persembahan, kami mau membawa penyembahan. Hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Beracaralah Engkau di tengah-tengah kami. Rawat hati kami. Kami siap untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kediaman-Mu Tuhan Yesus, di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Karena kami terpisahkan dari-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan.
Tuhan Yesus. Kami nikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Menyembah-Mu dengan segenap, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati
mercy, my soul. Hallelujah. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. Hallelujah. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven, higher than the heaven. Mercy is deeper, deeper than the deeper than the earth. Your grace is wider, your grace is wider than the ocean. We never let you go, let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Sekali lagi sama-sama nyatakan. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Angkat kedua tanganmu dan nyatakan. Love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, your grace is wider, wider than the ocean. I never let you go, I will never let you go, no, no, never ever let you go. One more time, say, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Sungguh Engkau yang paling berharga dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak akan pernah melepaskan Engkau dalam hidup ini Tuhan Yesus. Kami akan terus bersorak-sorai karena kebaikan-Mu sempurna buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. GBI PRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Boleh saya lihat orang-orang yang merasakan kasih Tuhan? Boleh tengok kanan kirinya sama bilang mari sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Sorakan.
Yesus kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Kau yang bersuka bersama-sama sorakan haleluya. Bersama-sama pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat tercurah bagi setiap kami Tuhan Yesus, tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masalah. Hanya kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Kau yang bersukacita dalam Tuhan bersama-sama, bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatan setiap kami Tuhan, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh Yesus, sama-sama katakan Yesus. Siap menari buat Tuhan Yesus. Umat Tuhan satu suara bersama-sama. Kasih-Mu yang terbesar Tuhan, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah suka bersama-sama, bersuka. Kau yang bersuka cita, yang mengalami kasih Tuhan. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Bersorak-sorak. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Kau menjadi menara perlindungan kami Tuhan, menari bagi-Mu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Kau sukacita kami, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh Yesus, sama-sama sorakan haleluya. Sukacitaku, Yesus, Yesus, sukacitaku, tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Sorak-sorak yang terbaik, sorakan haleluya. Sebab Dia Allah yang sudah memilih kita, Bapak Ibu Saudara. Biar hari ini pilihan kita mengikuti kebenarannya. Yang mau sorakan amin. Mari dengan sukacita nyatakan sama-sama. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan
kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready? Come on, 1, 2, 3, say. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah Apa? pilihan-Mu. Sorakan haleluya. Kita adalah orang yang sudah dimerdekakan, Bapak Ibu Saudara. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Haleluya. Come on, say. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Angkat tanganmu. Bila ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Ku tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, Tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu Tuhan adalah pilihan-Mu. Mari kita menari buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh tepuk tangannya bersama sama-sama. Mari jemaat sendiri nyatakan. Tak mau ku hidup, Kami tak ingin kompromi. Amin. Dukakan hatimu, ku tak mau. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu Yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah
kita akan mendeklarasikan visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. 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 Firman Tuhan berkata, jika dengan sungguh-sungguh kita mendengarkan perintah Tuhan hari ini, maka Tuhan akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir, sehingga kita dapat menguntungkan gandum, anggur dan minyak kita. Tuhan akan memberkati kita dan kita akan menuai jiwa-jiwa. Tuhan, kami mau berdiri buat bangsa kami Indonesia. Indonesia adalah biji mata Tuhan. Indonesia adalah umat kesayangan-Mu. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas bangsa kami. Kami mohon stabilitas ekonomi Tuhan. Stabilitas mata uang, stabilitas bursa Tuhan. Adanya stabilitas politik dan keamanan. Terjadi penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi yang tuntas. Kami mau berdoa buat pemimpin bangsa kami Indonesia, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Seluruh jajaran Menteri Merah Putih, pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya hikmat dan takut akan Engkau itu ada pada pemimpin bangsa kami. Sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar memikirkan kepentingan bangsa negara kami. Dijauhkan dari kepentingan pribadi dan kepentingan politik. Ada integritas di pemimpin bangsa kami. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas bangsa kami Indonesia. Bangsa kami akan maju. Bangsa kami akan maju. Indonesia emas akan sampai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Dan gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto. Tuhan perluas Tuhan pelayanan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan pegang tangannya Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik. Biarlah kemanapun hamba-Mu ini melangkah. Ada kemuliaan Tuhan itu nyata. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Dan terjadi banyak penuaian jiwa. Kami berdoa buat keluarganya Tuhan. Istri, anak, menantu, cucu-cucunya Tuhan. Semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Menjadi keluarga yang diberkati. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari generasi Yeremia yang ada di tempat ini maupun melalui ibadah live streaming. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat generasi Yeremia Tuhan. Generasi muda yang menjadi generasi penerus kami Tuhan. Jadikan generasi ini generasi yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah generasi ini ada di tangan Tuhan. Engkau akan melesat, melakukan terobosan demi terobosan. Di sekolah, di gereja, di kuliah, bahkan di marketplace. Untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam prosesi penyerahan anak. Kami panggilkan anak Bernice Betani Sureja dengan kedua orang tuanya. Anak Kate Sean Setiawan dengan kedua orang tuanya. Dan anak Elaine Graciawang dengan kedua orang tuanya. Kita akan mendukung mereka saat ini. Dengan iman kedua orang tuanya akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi
Bapak Ibu Tuhan Yesus, sekarang kita akan masuk dalam prosesi penyerahan anak. Kita di GBI percaya bahwa anak-anak di bawah usia 12 tahun mereka belum mengerti apa itu arti dari pertobatan. Itu sebabnya mereka belum diizinkan untuk dibaptis selam. Tapi mereka bisa diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan nanti pada saat mereka menginjak usia 12 tahun, mereka baru bisa dibaptis selam. Puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini ada 3 orang anak yang akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Yuk kita arahkan tangan kita bersama-sama kepada anak-anak dan juga kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh sukacita kami melihat ada 3 anak-Mu yang akan diserahkan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan campur tangan dalam kehidupan mereka. Untuk anak Bernice dengan orang tua Pak Andrea dan juga Ibu Novioleta. Anak Keith dengan orang tua Pak Irfan dan juga Ibu Deviana. Anak Elaine dengan orang tua Pak Andrew dan juga Ibu Raisa. Oleh iman dari kedua orang tuamu, pada hari ini engkau diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan mulai saat ini engkau akan menjadi kemilikan dari Tuhan Yesus. Engkau akan dijaga, dibela, dipimpin dimanapun kalian berada. Tuhan akan pakai kehidupan kalian menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau akan terus dibawa naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, jagai mereka selalu Tuhan, pakai mereka Tuhan. Rancangan-rancangan yang terbaik Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati kedua orang tua dari anak-anak ini Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka, ada sukacita, ada keharmonisan, ada damai sejahtera. Apa yang mereka kerjakan kiranya Engkau buat berhasil Tuhan. Kau pakai kehidupan mereka juga Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah segala yang ia lakukan, yang mereka lakukan ini menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, ada hikmat marifat-Mu kepada setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka menjadi takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu semuanya. Bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Baik, puji Tuhan. Dengan sukacita kami mau menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBPRJ, boleh lambaikan tangannya? Ada yang baru pertama kali hadir? Ada di sebelah kanan saya, Shalom. Selamat datang di GBPRJ. Untuk jiwa baru yang baru pertama kali hadir, boleh men-scan QR form biodata jiwa baru yang tertera di depan layar. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan news pekan, tim multimedia dipersilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 30 Maret 2025, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta John Lomoindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salakparang. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Ibu Selviawati MTH. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and yang Couple Service. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja.
Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Shalom Papa Mama dan adik-adik semua. Tahun ini CK7 kembali mengadakan Kids Camp dengan tema Lego, Live Your Ego, Go Out for Everyone. Melalui Kids Camp ini, adik-adik akan belajar untuk semakin bertumbuh dalam iman dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. CK7 Kids Camp diadakan pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2025 di Taman Bukit Palem, Bogor. Saat ini, Papa Mama dapat mendaftarkan anak-anak dengan harga early bird sebesar Rp750.000 yang berlaku dari tanggal 16 Maret hingga 20 April 2025. Kuotanya terbatas loh, setelah periode atau kuota berakhir, biaya pendaftaran akan berubah menjadi regular price seharga Rp850.000. Untuk adik-adik kelas 3 sampai dengan 6 SD, jangan sampai ketinggalan ya. Yuk segera daftar untuk ikut serta dalam CK7 Kids Camp 2025. Untuk informasi lebih lanjut, Papa dan Mama dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di masing-masing cabang. Tuhan Yesus memberkati. Get ready. Tanda sama Tuhan. Kita bilang bahwa menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta dan jangan berkata sia-sia. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054 dengan menyertakan foto dan nama calon mempelai dikirimkan melalui email. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat mulai hari Kamis 27 Maret sampai dengan Senin 7 April 2025 diliburkan dan aktif kembali pada hari Selasa 8 April 2025. Menara doa 24 jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku lelah dalam perjalanan menghadapi hidup yang tanpa jeda, lalu ku temukan pribadi sepertimu yang selalu memberikan kekuatan baru. Terus ku berpikir untuk menyerah di tengah perjalanan yang ku alami. Namun ku percaya hanya di dalam-Mu
temukan pengharapan yang baru. Ku bertahan dan selalu bertahan, bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah, Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Siska, usia saya 26 tahun. Kami dari 2PM Young Adult and Couple Service pada siang hari ini ingin sedikit bercerita bagaimana bahwa 2PM itu merupakan salah satu alat yang Tuhan pakai untuk mengubahkan kehidupan saya. Dulu itu saya punya pergaulan, punya gaya hidup dan juga lingkungan pertemanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bertahun-tahun saya hidup dalam kehidupan yang seperti itu. Saya ke gereja tetap ke gereja, sama seperti teman-teman yang hadir pada siang hari ini, saya juga dulu setiap minggu hadir dalam ibadah raya. Cuma saya nggak tertanam aja dalam komunitas. Saya tahu apa yang saya lakukan itu salah, dan berkali-kali saya coba untuk berubah, berkali-kali saya coba untuk bertobat, tapi berkali-kali juga saya gagal. Saya coba untuk keluar, tapi kemudian saya jatuh lagi. Saya coba untuk cut off orang-orangnya, tapi kemudian saya relapse lagi. Dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya di tahun 2023 saya pikir, oke deh, saya coba untuk masuk ke dalam ibadah dewasa muda di gereja ini, yaitu 2PM. Awalnya saya juga skeptis gitu ya, karena yang ada dalam otak saya adalah kayaknya mereka nih kumpulan anak-anak yang tidak bercacat celah gitu ya. Kayaknya mereka tuh eksklusif banget gitu. Saya pikir tahu apa sih mereka soal dunia luar, background saya sama mereka nih beda banget. Saya mikir kalau saya masuk yang ada mereka tolak saya gak sih? Mereka bakal judge saya gak sih? Tapi ternyata kenyataannya malah 180 derajat kebalikannya. Mereka justru adalah orang-orang yang mematahkan intimidasi-intimidasi itu. Mereka sangat menerima saya, bahkan sampai puji Tuhan sampai hari ini kita bisa melayani bareng-bareng. Dan yang paling saya suka dari 2PM adalah kita dapat porsi makanan rohani, firman Tuhan itu yang benar-benar sesuai dengan kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Benar-benar relate banget sama kehidupan kita. Dan karena sudah tertanam dalam komunitas yang sehat, saya bisa dengan sangat bersyukur saya bisa berkata bahwa saya sudah keluar dari kehidupan saya yang lama. Dan itu merupakan sebuah terobosan yang luar biasa sekali yang Tuhan boleh kasih dalam kehidupan saya. Ya hidup sama Tuhan sih bukan berarti kita juga gak punya masalah ya. Yang namanya battle, struggle itu tetap masih ada gitu. Cuma setidaknya sekarang saya punya mereka. Anak-anak Tuhan yang emang Tuhan pakai untuk kita bisa jadi dampak buat satu sama lain. Makanya saya mau bilang sama teman-teman dewasa muda pada siang hari ini, kalau kalian rindu kehidupan kalian mengalami pertumbuhan, mengalami terobosan, yuk kita di sini bisa bareng-bareng di 2PM. Saya cuma mau bilang bahwa you don't have to struggle alone. Kalian gak harus berjuang sendirian. Kita bisa saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Kita bisa sama-sama bertahan dan bertahan hanya dalam naungan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Ku bertahan dan selalu bertahan, bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah, Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya
Tuhan kita. Saudara yang dikasihi, kita diberkati dengan cerita kehidupan dari Siska. Dan juga lagu yang tadi barusan kita dengar adalah lagu yang ditulis oleh Andrew dan teman-teman yang lain. Bagaimana diungkapkan cerita kehidupannya. Saudara, pertanyaannya adalah untuk para dewasa di tempat ini, dan saya lihat banyak sekali ya para dewasa muda di tempat ini. Bagaimana dengan cerita kehidupan kita? Seberapa rindu kita untuk Tuhan ikut campur di dalam cerita kehidupan kita. Oleh karena itu buat teman-teman dewasa muda, jika teman-teman adalah perantau yang bekerja di Jakarta, away from your family, atau mungkin teman-teman yang baru pulang dari luar negeri, lagi mencari komunitas, atau mungkin teman-teman yang sedang mempersiapkan pernikahan, mungkin 2PM bisa menjadi tempat yang tepat buat teman-teman. Bersama-sama kita bisa mencari Tuhan dan saling support, membangun komunitas yang sehat, di mana we don't have to struggle alone. Bersama-sama kita akan menjadi komunitas yang sehat dan saling menguatkan. Saya mengundang buat para dewasa muda yang professionals, yang sedang meniti karir, yang sedang meniti kehidupan rumah tangga, bisa join ibadah kami setiap hari Minggu di tempat ini jam 2 siang. Dan juga di kul-kul yang sudah disediakan. Saya percaya kita semua pasti akan diberkati. Dan akan ada terobosan tahun ini bersama dengan Tuhan. Hidup kita akan semakin naik dan tidak turun. Katakan amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Thank you, Jesus. Let it be our purpose in life to live by your words only, Tuhan Yesus. Ini setiap kami yang rindu akan kasih-Mu dalam hidup setiap kami. Jadikanlah kami bukan hanya sekedar pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah dasar hidup kami, penuntun langkah hidup kami. Biar hari ini Tuhan, kami rasakan kasih-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Tiada satu pun yang terlewati dari jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Jadi siap kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami pandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat
dengarlah kerinduan setiap kami Tuhan. Yang berdaulat atas kutan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mengangkat wajah kami memandang-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu itulah dahsyat, yang berdaulat atas ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas ku terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan kita. Lebih meriah lagi gereja Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita. Dia layak menerima segala puji, segala sembah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih kami masih bisa dalam keadaan ini. Kami percaya itu bukan karena kehebatan kami, itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sesuai dengan lagu yang tadi kami nyanyikan Tuhan, inilah kerinduan kami untuk senantiasa terhubung dengan-Mu Tuhan. Karena tanpa-Mu Tuhan kami gak bisa apa-apa Tuhan. Kami butuh Engkau terutama di tahun-tahun ke depan pun juga Tuhan. We need more of You and less of me Tuhan. Bawa kami lebih dekat Tuhan, bawa kami lebih intim, lebih mengenal Engkau. Agar apa yang kami baca bukan cuma sekedar teori, tapi kami benar-benar mengalami Engkau secara pribadi. Karena pengalaman dengan Engkau yang dapat mengubahkan masa depan kami Tuhan Yesus. Berbicara lebih lagi Tuhan, bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus, Roh Kudus. Kami percaya Kau bungkus bibir mulut hamba-Mu, biar apa yang diucapkan semua itu daripada-Mu. Dan sekali lagi Tuhan ingatkan kami bahwa hari ini semua tentang Engkau saja Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan kami, pengharapan kami, masa depan kami. Hanya ada di dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi gereja Tuhan. Ada 10.271 orang di tempat ini, amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan hari-hari ini? Silahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you tim Praise and Worship. Siapa yang diberkati oleh Praise and Worship? Boleh angkat tangan ya? Kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada mereka yuk. Kepada seluruh kameramen dan semua yang terlibat pada hari ini. Shalom saudara. Bagaimana keadaan saudara? Luar biasa, amin. Boleh tengok kiri kanan dan katakan, dari tadi malam aku udah doa untuk duduk sebelah kamu. Silakan Bapak Ibu. Dan katakan kepada kiri kanan, kamu hari ini kelihatan beda deh. Silakan ngomong Bapak Ibu, jangan liatin saya terus. Boleh pandang kiri kanan, jangan kaku-kaku, kita keluarga Tuhan bersama-sama di tempat ini. Dan katakan kepada mereka, kayaknya ada Yesus ya dalam hidupan kamu ya. Haleluya. Siap mendengar firman Tuhan Bapak Ibu? Siapa yang antusias mendengar firman Tuhan? Amin, kita semua antusias bersama-sama. Dan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dan saya akan memberikan judul kepada khotbah saya, Man in the Mirror.
Man in the Mirror. Sebelumnya saya mau bertanya kepada seluruh jemaat Tuhan dan saya rindu kejujuran saudara semua. Siapa yang tadi sebelum ke tempat ini bercermin terlebih dahulu? Terima kasih, ada yang jujur. Ada ibu-ibu yang rambutnya disasak tidak bercermin sama sekali. Luar biasa. Mungkin ibu-ibu tidak perlu cermin, yang penting saya perlu Roh Kudus yang menuntun saya. Dia tahu kapan sasak atasnya, kapan head dryernya. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya bertanya, siapa yang tadi pagi bercermin terlebih dahulu sebelum ke tempat ini? Terima kasih, ada yang jujur dan ada yang tetap konsisten. Luar biasa. Saya percaya bercermin itu adalah sebuah esensi di dalam kehidupan kita. Sebelum kita keluar rumah, kita suka lakukan yang namanya melihat kepada cermin itu sendiri. Dan bukan cuma sekedar di rumah, tapi waktu saudara mungkin lagi jalan-jalan. Coba saya pengen bertanya sekali lagi, saya pengen tahu kejujuran jemaat di ibadah ketiga ini. Siapa yang suka ke mall? Cuma beberapa, yang lain ngerasa kayak mall tuh kudus, apa najis ya. Wah, ke mall tuh kedagingan semua, tengking dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kalau saudara ke mall, kalau saudara naik lift di mall, saudara akan melihat apa? Melihat apa? Cermin, bukan? Tadi katanya gak pernah ke mall. Saudara akan melihat cermin di dalam lift. Atau mungkin waktu saudara lagi mau naik eskalator ke atas, seringkali di tiang-tiangnya itu ada cermin juga. Dan biasanya, ibu-ibu di sini sih enggak ya, ibu-ibu di sini kayak secure semua. Biasanya di luar sana, waktu lagi mau naik eskalator, tiba-tiba ada cermin, mereka udah siap-siap. Iya apa iya? Gak ada yang mengaku. Waktu udah naik, di sebelah kiri ada cermin, langsung ngaca. Dan begitu pula bapak-bapak dan ibu-ibu waktu lagi naik lift, masuk ke dalam lift itu ada kaca semua. Dan waktu mereka masuk, saya ingat sekali waktu itu saya lagi masuk ke lift terlebih dahulu. Dan saya ada di posisi belakang lift. Tiba-tiba ada dua ibu-ibu masuk ke lift dan ada satu bapak-bapak juga masuk. Dan waktu itu saya ingat sekali kita dari basement parkiran lagi mau naik ke lantai 3. Saya gak perlu sebut mallnya, gak ada mereknya sama sekali. Tapi waktu lagi mau naik itu dibutuhkan waktu karena dia buka di tiap lantai. Dan yang menariknya, pandangan waktu saya melihat di depan saya, tiba-tiba ada ibu mulai lagi naik lift, masih jaim kan, kayak lagi liatin lantainya, habis itu mulai mandang ke kiri, ke kanan, kayak lihat-lihat seperti itu. Ya apa iya ibu-ibu? Kayak menghakimi sekali tampang saudara, kayak enggak ya. Dan itu yang terjadi. Dan waktu saya melihat ibu-ibu yang ada di kiri, dia melakukan hal yang sama juga. Ternyata dia ada di corner dia sendiri lagi ngaca juga. Dan lebih kagetnya lagi, ternyata gak cuma ibu-ibu doang yang ngaca, ternyata ada bapak-bapak di belakang saya, sebelah saya, dia mulai keluarkan sisir dia, dan dia mulai begini. Jadi saya mulai lihat kayak, wow menarik sekali ya, manusia itu suka melihat kaca. Dan itu tidak salah saudara. Karena tujuan kita bercermin itu untuk memeriksa penampilan kita. Kita mulai menjaga kebersihan dan kita mulai melihat keberadaan diri kita masing-masing. Dan pada saat ini saya akan menyalakan sebuah lagu. Saya percaya kalau saudara mungkin baby boomer atau milenial, mungkin saudara tahu lagu ini. Ini lagu judulnya Man in the Mirror dari Michael Jackson. Ada yang tahu? Taunya kayak gini-gini doang aja. Kita akan pasang dan ada satu kalimat yang menarik sekali dari lagu ini. Boleh multimedia, boleh bantu saya, silakan. Terima kasih, ini dia. Tadi bilangnya nggak tahu, dengar lagunya gini-gini juga manggut-manggut. Kalau bisa ada angkat tangan, bisa angkat tangan juga kan tadi Bapak Ibu. Ketahuan sekali bohongnya. Lagu tadi menarik sekali, karena ada sebuah kalimat yang ditulis, dan kalimat itu berkata seperti ini. If they want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Bahasa Indonesia, jika mereka ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, lihatlah dirimu sendiri dan kemudian buatlah perubahan. Saudara pasti akan kecewa kalau saudara mengharapkan hal yang ada di luar, saudara bisa ubah. Kenapa? Karena saudara tidak akan pernah bisa mengubah situasi yang ada di luar sana.
Saudara tidak bisa mengkontrol dengan keadaan yang ada di luar sana. Dan saya selalu ingatkan, kontrol itu delusional. You think you can control, but you can't control. Dan akhirnya, yang kita bisa kontrol itu hanyalah respon kita sendiri saja. Dan itu yang kita bisa pegang. Makanya dikatakanlah dari lagu tadi, if they want to make a world a better place, suruh lihat diri sendiri dan lakukan perubahan mulai dari diri kita terlebih dahulu. Dan saya percaya kita semua adalah anak-anak terang, amin. Mana tangannya anak-anak terang, boleh angkat tangan ya. Yang tidak angkat tangan anak setan ya. Kita semua anak terang. Dan saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan untuk memakai kehidupan saudara, untuk mulai perubahan dari diri kita terlebih dahulu, untuk kita menjadi dampak di luar sana, terutama di tahun penuaian ini. Siapa yang rindu hidupnya akan dipakai? Bilang kiri kanan saudara, kamu akan dipakai dengan luar biasa. Get ready for that. Kita semua akan dipakai. Dan saya akan membacakan beberapa firman, beberapa ayat dari Yakobus yang akan menjadi pusat dari khotbah pada hari ini. Tetapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit konteks latar belakang supaya saudara mengerti apa yang akan kita baca pada hari ini. Kalau saudara tahu, surat Yakobus ini, kitab Yakobus ditulis oleh Yakobus. Dan surat ini ditulis tidak lama sebelum Yakobus mati martir di Yerusalem atas perintah imam besar Yahudi bin Ananas. Dan Yakobus dilempar dari puncak bait Allah. Dia dirajam batu, dicambuk sampai mati oleh ahli Taurat dan orang Farisi saat dia sedang berkhotbah. Dan surat ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi yang berada di Palestina dan daerah sekitarnya. Dan tujuan dari kitab yang akan kita baca itu mengajar mereka memiliki hidup yang benar di dalam Tuhan. Dan kita akan baca bersama-sama di Yakobus 1 ayat 22-25. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Boleh katakan amin? Hari ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu ada 3 observasi mengenai man in the mirror dari Yakobus. Siap semua? Bapak Ibu siap? Yang pertama, thank you buat antusiasnya. Yang pertama, firman Tuhan adalah cermin. Katakan bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Firman Tuhan adalah cermin. Firman Tuhan adalah cermin di dalam kehidupan kita masing-masing. Di Yakobus 1 ayat 23 katakan apa? Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dari sini saudara bisa perhatikan, firman Tuhan yang kita baca ini adalah cermin bagi kehidupan kita sendiri. Ini bukan sebuah cerita, hanya sekedar cerita novel atau cerita kasih Tuhan yang numpang lewat begitu saja, hanya sekedar dongeng. No, it is much more than that. Seperti cermin fisik, di mana cermin fisik ini menunjukkan keberadaan kita, begitu pula firman Tuhan menunjukkan dosa dan kelemahan kita sendiri. Saya akan memberikan sedikit ilustrasi. Saya percaya saudara tadi pagi sempat bercermin, amin? Ngaku kan saudara bercermin. Inilah kehidupan kita. Mungkin waktu kita bercermin, kita akan melihat keberadaan diri kita sendiri. Kita akan melihat bahwa apakah saya pakai baju rapi hari ini ya? Apakah saya udah dikancing? Bagaimana dengan rambut saya pada hari ini? Saya akan mulai melihat dan saya bisa tahu keberadaan saya waktu saya mulai berkaca di cermin ini sendiri. Dan saya udah mulai lihat apakah rambut saya benar gak ya? Aduh kayak ada yang salah nih. Tadi kayak sisirnya kurang rapi. Atau mungkin bagaimana cara saya pakai gel rambut dan saya pakai hairspray dan sudah itu saya hair dryer. Saya akan lihat kepada cermin. Kenapa saya jabarkan barusan hairspray dan gel rambut? Karena banyak netizen yang bertanya kepada saya, Pastor JJ kok rambut pastor bisa kinclong gitu dan naik dan tidak goyang sama sekali. Bahkan ada netizen, ini netizen luar biasa. Kadang-kadang saya pengen gemesin deh sama tuh netizen. Waktu saya posting IG Reels, bukan didengerin apa yang saya ucapkan, ada yang komen, Pastor, saya salah fokus. Rambutnya pastor kinclong banget dan kayak keras banget ya.
Dan oleh karena itu saya kasih tahu resepnya kepada saudara, saya pakai gel rambut, sudah itu saya hairspray, saya hair dryer. Kalau saudara mau tahu tentang kecantikan lebih lanjut, hubungi nomor di bawah sini. Dan itu yang saya lakukan. Kenapa? Bahkan ada teman-teman saya bertanya, saya suka olahraga, saya suka main basket sampai hari ini walaupun masih umur 41, jalan 42 tahun ini, saya tetap mau belajar untuk fit. Dan mereka tanya sama saya, J, kok rambut lu dari sebelum main basket dan sesudah olahraga, kok rambut lu tetap sama ya? Tidak ada yang berubah sedikit pun. Saya bilang, jelas Tuhan gua yang gak pernah berubah, bagaimana dengan rambut saya? Tidak akan pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi tidak penting tentang rambut saya, karena itu tentang Tuhan Yesus, amin. Dan itulah yang terjadi. Waktu kita bercermin, kita mulai lihat keberadaan diri kita. Kita mulai tahu keadaan kita. Are we okay or are we not okay? Tanpa cermin, kita mungkin tidak tahu. Karena hari-hari kita hidup di dalam perkembangan zaman yang begitu pesat. Dengan namanya sosial media, TikTok, dan lain-lain. Dan kita selalu berpikir apa yang viral, kita pikir itu suatu hal yang baik, suatu hal yang bagus. Tetapi itu tidak. Kita harus mengerti bahwa apa yang viral belum tentu kebenaran. Karena kebenaran adalah minoritas di zaman sekarang. Sekali saya ulangin. Apa yang viral belum tentu kebenaran. Karena kebenaran adalah minoritas di zaman sekarang. Makanya sulit sekali untuk kita bisa mengetahui. Mungkin bapak ibu yang udah lahir dari generasi baby boomer. Mungkin saudara cukup saklek, cukup ortodoks, cukup konservatif dengan kehidupan saudara. Begitu pula dengan yang milenial. Kalau milenial kebanyakan transisi dari sebelum internet sampai sesudah zamannya internet. Tetapi yang sangat menarik adalah zaman anak-anak kita, generasi Alpha, Beta, Gen Z segala. Itu udah berbeda sekali. Mereka hidup dengan namanya gadget. Mereka melihat semuanya itu dari gadget. Dan apa yang gadget tampilkan, maupun itu FYP dan lain-lain, itu belum tentu valid. Makanya penting sekali untuk kita bisa mengerti kebenaran daripada firman Tuhan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Karena kita hidup di dalam sebuah sistem kalau saudara tahu. Kita adalah sistemnya juga. Tetapi kita harus belajar. Saya selalu pegang Roma 12 ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan bumi ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budi kita. Agar kita mengetahui mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Dan kalau saudara perhatikan, kita bisa melihat di zaman perjanjian lama. Di mana di zaman dulu mereka juga gak mengerti. Di zaman dulu di Taman Eden itu semuanya indah. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada dosa. Tuhan bisa berbicara langsung dengan Adam. Dan itu keadaan yang sangat mulia, glory. Itu luar biasa. Sampai ke satu titik kita tahu Adam dan Hawa. Akhirnya mereka makan buah pengetahuan baik dan buruk. Dan karena tindakan dia, akhirnya dosa mulai masuk di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Dan oleh karena itu kita bisa melihat dosa tidak bisa bersatu dengan Tuhan yang kudus dan mulia. Akhirnya Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Dan from that moment on, kita semua hidup di dalam dosa. Apapun yang menjadi keturunan daripada Hawa, itu semua dosa. Dan untuk kita sebagai manusia melakukan dosa, itu udah biasa. Itu nature-nya kita berdosa. Sebelum kita mengenal Kristus. Bahkan anak kita, apakah saudara ajarin anak bapak ibu untuk bisa berbohong? Tidak kan? Tapi nyatanya, waktu mereka 0, 1 tahun masih imut-imut kan? Tapi kalau udah mulai ke 4, 5 tahun udah bisa ngebohong. Sudah pinter. Apakah saudara masukkan ke sekolah bohong 101? Tidak. Karena itu nature-nya manusia untuk melakukan dosa. Itu sudah biasa. Dan itu yang terjadi di perjanjian lama. Waktu diusir dari Taman Eden, semua hidup dalam dosa. Makanya kita bisa perhatikan. Waktu kita baca Alkitab, Musa diberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Di Keluaran 19-24. Hukum Taurat itu 10 perintah Allah diberikan supaya mereka bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Dan kita bisa melihat juga di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Boleh katakan amin? Kalau Bapak Ibu perhatikan, orang Yahudi memiliki kebiasaan untuk membaca kitab pagi, siang, dan malam. Bahkan mereka menghafal
Alkitab. Dan ini bagian kita. Untuk saudara bisa mengetahui kebenaran, saudara harus kembali kepada Alkitab yang saudara pegang, yang saudara hidupi setiap hari. Karena saudara tidak akan pernah tahu kebenaran yang dunia akan tawarkan. Karena kebenaran yang dunia tawarkan itu akan berbeda dengan apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kita semua. Oleh karena itu kita harus kembali, mulai dari hal kecil. Maka saudara mulai membaca firman Tuhan kembali. Ini mungkin kedengarannya klise. Tetapi kalau saudara mau menang di tahun 2025, yuk kita harus kembali kepada akar daripada segalanya. Yaitu apa? Cinta kasih Tuhan, the words of God, yaitu the Bible itself. Dan saudara harus mulai lakukan sekarang. Makanya saya mau katakan, do it now. Sometimes later becomes never. Lakukan sekarang. Terkadang nanti menjadi tidak pernah. Jadi ini bagian kita. Jadikan firman Tuhan sebagai cermin di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, bahaya hanya menjadi pendengar. Bahaya hanya menjadi pendengar. Yuk kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Bahaya hanya menjadi pendengar. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Makanya saya mau katakan, firman Tuhan waktu saudara sudah baca, jangan hanya sekedar baca, tetapi saudara harus mulai meresponi firman Tuhan dan mulai melakukan firman Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kehidupan saudara dan saya. Dan ini ada kesaksian dalam kehidupan saya alami secara pribadi. Saudara tahu, tahun lalu adalah tahun yang paling berat buat kehidupan saya. Suatu hari saya akan cerita secara detail keseluruhan. Saya udah mau give up, saya udah mau menyerah. Saya udah mau putus asa, saya udah stres, saya sampai kena GERD. Sebelumnya saya gak pernah kena asam lambung dalam kehidupan saya. Tetapi waktu keadaan itu menimpa saya udah mau goyang, saya udah mau menyerah. Tetapi saya thank God dengan firman Tuhan yang ada. Karena waktu saya baca firman Tuhan dan saya benar-benar menghidupi dan mengimani firman Tuhan. Ternyata Tuhan dapat menjaga kita semua. Membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak pernah ingkar janji dia. Bahwa rancangan dia damai sejahtera. Dia akan berikan kepada kita semua yang percaya dan menjalani di dalamnya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Dan oleh dasar itu, karena saya bukan saja sekedar membaca, tetapi saya mulai menghidupi firman, bahwa firman Tuhan itu nyata. Dan akhirnya saya bisa lewati semua masalah yang ada. Bukan karena kehebatan saya, itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus yang berikan kekuatan kepada saya. Dan kalau saudara masih bisa lihat saya waras, tidak ketawa sendiri di depan kaca, itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan jaga keluarga saya. Tuhan jaga anak saya tidak dibully sampai hari ini. Dan saya mengucap syukur akan hal tersebut. Dan saya tahu kenapa saya bisa kuat. Karena saya mulai baca dan saya mulai menghidupi apa yang saya baca. Dan waktu saudara mulai menghidupi apa yang saudara baca, itu akan menjadi iman saudara yang paling kuat. Kenapa? Karena gue alamin ini semua. Bukan kata pendeta, bukan kata si A, si B, tetapi gue alamin Yesus yang nyata. Bahwa manusia dapat meninggalkan saya, tetapi Tuhan saya tidak akan pernah meninggalkan saya. Dia selalu ada, menemani saya, memeluk saya, memegang saya. Dan saya gak perlu khawatir. Kalau saudara mau beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Dan saya adalah saksi hidup bahwa Tuhan tuh nyata. Mungkin saudara selalu bertanya, Tuhan mana? Saya gak pernah lihat Tuhan. Gue boro-boro bisa dengar. But do you want to try and read this and do it? Saya mau tantang saudara. Coba saudara baca dan hidupi. Dan saudara lihat perubahan di dalam hidup saudara. Seberapa hebatnya Tuhan yang kita sembah. Dia gak pernah ingkari janji. Kalau saudara tidak merasakan dan tidak ada perubahan, silakan saudara boleh buang saja, gak masalah. Karena saya terlalu percaya Tuhan kita hidup. Amin. Dan orang yang melakukan firman akan dibenarkan, diselamatkan. Dan mereka akan mengalami perubahan diri. Sedangkan orang yang tidak melakukan firman, ia akan tidak dibenarkan, tidak selamat dan tidak akan pernah berubah. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga.
Pertanyaannya, kehendak Bapa ada di mana? Hanya ada di sini. Bagaimana saudara bilang saudara melakukan kehendak Bapa kalau saudara tidak pernah baca surat cinta Bapa sendiri? Kita semua munafik. Bagaimana kita tahu janji Tuhan kalau kita tidak pernah baca janji Tuhan? Dan inilah waktunya kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Karena pengajaran-pengajaran akan semakin hari akan semakin sesat di luar sana. Sekali lagi, apa yang viral belum tentu benar. Saudara harus cek. Ceknya dari mana? Dari firman Tuhan. Dan saudara hidupi masing-masing. Dan saya akan berikan sedikit ilustrasi. Dengan kemeja ini. Mungkin ini sebelum saya memiliki sebuah cermin. Mungkin saya lagi mau pakai kemeja ini. Dan waktu saya lagi pakai kemeja ini. Asumsi saya orang bodoh ya Bapak Ibu, jangan lihat saya orang bodoh. Tetapi saya tidak mengaca, saya tidak mau berkaca sama sekali. Akhirnya saya mungkin salah. Waktu saya mengancingin baju ini, mungkin saya kancing ini salah. Saya kancingin seperti posisi seperti ini. Dan akhirnya mungkin tangan saya juga salah karena saya tidak bisa berkaca sama sekali. Dan inilah keberadaan hidup kita. Dan the moment kita mulai berkaca dan melihat kebenaran yaitu firman Tuhan, kita akan mulai dibukakan bahwa oh ternyata saya kancingin badan saya kancingin baju saya. Ini salah. Tangan saya masih berantakan. Dan saudara dihadapkan dengan namanya dua opsi. Opsi yang pertama, apakah saudara mau meresponi dan memperbaiki semuanya supaya saudara bisa menjadi orang yang baik dan bisa memakai baju secara utuh? Atau yang kedua, saudara udah lihat ke cermin? Saudara tahu keberadaan saudara seperti apa? Tapi saudara mengambil keputusan untuk melupakannya. Dan saudara tidak peduli sama sekali. Itu keputusan ada di tangan kita. Makanya saya mau katakan respon kita akan menentukan keadaan kita. Waktu saudara tahu melalui firman yang saudara baca. Saudara tahu keberadaan saudara. Maka saudara mulai meresponi. Dengan mulai lihat kaca kembali. Dan saudara mulai membenahi hidup saudara satu persatu. Sehingga akhirnya saudara didapati baik. Dan akhirnya saudara bisa memiliki keadaan yang rapi, yang utuh. Sewajarnya kemeja ini harus dipakai seperti ini. Itu tergantung respon kita masing-masing. Dan ternyata ada benefitnya. Waktu kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan. Saudara bisa melihat bahwa yang pertama kita akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Yang kedua, akan membantu saudara dalam mengambil keputusan. Ketiga, mendekatkan diri kepada Tuhan. Berikutnya, membentuk karakter kita menjadi baik. Mendapatkan berkat dan perlindungan. Memberi harapan dan kekuatan waktu saudara lagi sulit. Dan saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi saya nggak jual nih kemeja ya Bapak Ibu ya. Saya bukan jualan pada hari ini. Dan itulah yang terjadi waktu kita memiliki respon yang benar waktu kita mau menanggapi firman Tuhan. Dan yang terakhir, ketekunan adalah kunci keberhasilan. Ketekunan adalah kunci keberhasilan. Yuk kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Ketekunan adalah kunci keberhasilan. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun. Garis bawah ini, di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dan di sini ada satu kata menarik, yaitu kata tekun. Kata tekun berasal dari bahasa kata Yunaninya proskartereo, yang berarti bertekun dalam sesuatu dengan penuh dedikasi dan ketekunan yang terus menerus. So, dengan kata lain, dibutuhkan namanya konsistensi di dalam kehidupan kita untuk kita bisa mencapai goal kita sendiri. Saudara tahu ilustrasi batu? Batu yang keras. Seberapa kerasnya ini batu, tetapi kalau ada tetesan air yang menetes kepada batu itu di titik yang sama, terus menerus secara konsisten, apa yang akan terjadi dengan batu tersebut Bapak Ibu? Eventually batu itu akan retak. Kenapa? Karena ada tetesan air yang menetes terus menerus secara konsisten. Dan saya mulai belajar bahwa consistent is the key
for everything. Konsistensi adalah kunci segalanya. Dan manusia paling sulit untuk bisa menjadi konsisten. Saya buktikan. Ibu-ibu, saya percaya ibu-ibu biasa di awal tahun suka resolusinya apa? Mau jadi langsing. Kok bapak-bapak yang ngomong? Bapak-bapak juga gak salah mau jadi langsing. Tetapi itu terjadi, gak bapak-bapak, gak ibu-ibu, mereka mau jadi langsing. Akhirnya mereka selalu apply gym membership. Dan mereka langsung bertekad, oke, dalam minggu ini gua mau olahraga 6 kali. Wih, tepuk tangan semua, keren. Dan itu akan kita lakukan terus. Mungkin di bulan pertama tetap bisa dilakukan. Di bulan kedua mungkin masih konsisten. Tetapi di bulan ketiga realita mulai kick in. Di mana dia mulai lihat badan dia. Kok gue tadi mau six pack, sampai hari ini masih family pack terus. Tidak pernah berubah, mana six pack gue gak pernah keluar. Udah mulai kendor dikit tuh Bapak Ibu. Dan waktu saudara udah mulai kendor dikit, saudara lagi datang ke mall, mau nge-gym, tiba-tiba, wih promo, buy one get one free. Tercium bau-bau aroma, cookies, Shilin dan lain-lain semua. Udah mulai tergoda. Tiba-tiba bilang apa? Pak, bu, promonya sampai besok doang. 50% loh, langsung tergoda. Aduh udah deh gak apa-apa deh. Nanti kita nge-gymin ntar aja masih gampang lah. Tenang sehari bolos is okay kok, masih ada hari besok. Itu kita suka lakukan. Akhirnya kita bolos, kita pergi ngopi, makan, akhirnya gak ke gym. Walaupun pakai baju gym. Dan itu terjadi. Dimulai akhirnya bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7. Mulai kita ngomong sama pasangan kita. Yang kayaknya kamu tuh kenapa sih gak bisa terima aku apa adanya? Udah mulai ngoceh-ngoceh. Udahlah, udah mulai males soal ke gym. Kamu bisa gak terima aku apa adanya? Tuhan Yesus aja terima aku apa adanya. Kok kamu gak terima aku sih? Dan akhirnya di bulan ke-10, ke-11, udah bilang, udahlah tanggunglah, tinggal 1 bulan lagi, nanti kita buat resolusi baru lagi. Akhirnya kita masuk lagi tahun 2026, baru kita mau langsing lagi. Nah siklus itu diulang terus menerus seperti itu. Akhirnya kita tidak pernah mencapai tujuan kita. Kenapa? Karena kita tidak konsisten sama sekali. Makanya itu sama saja dengan kehidupan kita. Kenapa kehidupan kita selalu tidak pernah naik kelas? Karena kita tidak konsisten dalam menjalani kehidupan kita secara spiritual dengan Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar, konsisten memang tidak mudah. Karena konsisten memerlukan komitmen. Kita butuh komitmen untuk kita bisa konsisten. Tetapi jika kita udah gak komit dengan ketekunan dan melakukan firman, kita udah akan meninggalkan Tuhan seperti itu. Seperti di Ibrani 10:36. Sebab kita semua memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ini firman Tuhan katakan, kita semua memerlukan ketekunan. Jadi saudara bisa bergebu-gebu, on fire dengan kasih mula-mula. Saudara bisa melayani Tuhan all out di awalnya. Ada doa saudara datang, doa puasa ikutin. Ada menara doa ikutin lagi. Ada PPW datang, KKR datang, semua didatengin terus. Sampai ke satu titik, saudara udah mulai capek. Karena beban itu terlalu besar, akhirnya saudara mulai kendor. Akhirnya saudara tidak konsisten dan saudara tidak memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Makanya penting sekali. Saya selalu encourage orang, kamu mau mulai saat teduh, gak usah neko-neko, gak usah baca 10 pasal. Kan kita selalu gitu kan, lagi on fire. Tuhan aku komit, hari ini aku mau baca 10 pasal. Setiap hari pagi, siang, malam aku akan baca, aku akan cari waktu 10 pasal. Tapi saya selalu bilang, setia dengan perkara yang kecil. Karena seringkali kita melupakan perkara yang kecil karena kita anggap itu kecil, kita anggap remeh. Tetapi sebetulnya the small things builds up the big things. Dan itu yang harus kita lakukan over the small things. Yang terpenting apa? Konsisten. Sama seperti firman Tuhan. Mulai baca 1 ayat. Lebih baik saudara baca 1 ayat setiap hari dibandingkan saudara baca 10 pasal. Cuma hitungan 3 minggu sesudah itu saudara tidak pernah baca lagi. Start small. Karena waktu saudara konsisten, saudara mulai membangun otot-otot rohani saudara. Dan saya akan berikan ilustrasi. Mungkin saudara ada yang suka olahraga di sini? Ada yang suka olahraga? Ada yang suka makan bakmi? Langsung angkat bakmi. Kita semua kalau mau olahraga itu gak enak. Olahraga itu butuh konsisten. Capek. Mungkin saudara mau melakukan push up seperti biasa orang melakukan push up.
Mungkin awalnya berat, it's okay. Saudara bisa mulai lakukan dengan push up. Seperti gaya wanita di mana apa? Dengkulnya nempel di lantai. Mungkin saudara awalnya push up ya seperti ini. Mungkin saudara cuma bisa satu. Lagi satu, aduh bami enak ya, kue teo enak ya, aduh bami. Mungkin saudara gak kuat. But it's okay. Saudara tetap lakukan lagi. Jangan menyerah, jangan langsung ngoyo. Hari ini gue mau 10, seperti itu. Tapi saudara tetap lakukan 1. Besok 1 lagi, besok 2 lagi terus. Saya percaya lama-kelamaan yang tadinya saudara ototnya mungkin teriak gak kuat. Lama-kelamaan saudara bisa kuat. Perutnya akan kuat, ototnya akan kuat. Dan akhirnya dari tadi saudara cuma bisa ngelakuin 2 kali doang. Saudara mulai bisa ngelakuin 10 kali. Dan waktu saudara udah bisa ngelakuin 10 kali, saudara mau naik level. Saudara mau push up biasa, mungkin awalnya gak bisa lagi. Waktu saudara mau turun, aduh Tuhan udah geter. Udah gak bisa. Mungkin saudara gak kuat juga. Dan itu yang terjadi. Tapi kalau saudara tetap konsisten terus, lama-kelamaan otot saudara akan kuat, otot iman saudara akan kuat, otot pengertian akan firman, kekuatan dalam Tuhan, saudara akan makin kuat. Akhirnya saudara bisa 10 kali langsung. Dan waktu saudara udah lakukan ini semuanya, enteng. Kenapa? Karena saudara bisa. Dan bukan cuma sekedar itu, kalau saudara udah lebih hebat lagi, saudara konsisten lagi, saudara bisa lakukan clap hand push up. Udah 2 kali aja karena masih ada kebaktian sore. Kalau nggak saya udah capek lagi. Dan itu yang kita lakukan. Saudara akan semakin hari akan semakin kuat. Waktu saudara benar-benar dalamin secara konsisten di dalam Tuhan. Dan itulah kemenangan. Kalau saudara mau menuai di tahun ini, maukah saudara menabur terlebih dahulu? Karena sesuatu yang saudara mau tuai, saudara tidak akan bisa tuai kalau saudara tidak pernah nabur sama sekali. Tapi maukah saudara mulai nabur dengan hal simple, mulai membaca firman Tuhan sebagai cermin, mulai mendengar dan meresponi terhadap firman dan lakukan dengan konsisten. Saya percaya saudara akan keluar sebagai pemenang dan saudara akan memiliki cerita yang luar biasa di mana kehidupan saudara dipakai Tuhan dengan dahsyat. Siapa yang mau itu terjadi? Yuk kita lakukan bersama-sama. Makanya saya mau katakan terakhir, live in His word and let His words live in you. Hiduplah dalam firman-Nya dan biarkan firman-Nya hidup di dalammu. Inilah kehidupan kita. Progres dengan konsisten akan membawa kita kepada kemenangan di dalam Tuhan. Apakah saudara belajar sesuatu pada hari ini? Amin? Siapa yang mau meresponi panggilan Tuhan? Saya mau nanti praise and worship boleh maju ke depan. Saya terlalu percaya kehidupan kita akan dipakai dengan luar biasa Bapak Ibu. Tetapi iblis tidak akan tinggal diam. Sekali lagi, waktu itu saya pernah khotbah, iblis tidak bisa sentuh saudara. Bukan karena saudara hebat, tetapi karena ada Yesus di dalam kehidupan saudara. Yesus yang hebat, oleh karena itu iblis tidak bisa sentuh saudara. Tetapi yang iblis dapat lakukan, dia dapat memanipulasi pikiran kita. Kenapa? Karena karakter iblis, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan umatnya. Dan ini bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kita bisa berdampak di luar sana. Tapi sekali lagi kita semua harus kembali with the man in the mirror. Yang pertama, firman Tuhan adalah cermin. Yang kedua, bahaya hanya menjadi pendengar. Dan yang ketiga, ketekunan adalah kunci keberhasilan. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan sebelum kita mengakhiri, saya mau ajak saudara untuk kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi, Ku Terhubung. Lagu ini lagu yang sangat indah sekali. Dimana dikatakan apa? Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firmanmu itu adalah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dan saya rindu kalau saudara mau meresponi firman Tuhan pada hari ini. Siapa yang mau? Boleh angkat tangannya? Bolehkah saudara angkat tangan saudara? And let's sing this song together bersama-sama. Ku terhubung. Ku terhubung denganmu. Inilah doa kami Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Terhubung Bapa.
kasih Tuhan Yesus. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Mari jemaat Tuhan. Yes Tuhan, yes Lord. Sekali lagi, jemaat Tuhan saja. Terhubung denganmu. Yes, Lord. Jadikan ini doa kita pada siang hari ini. Untuk kembali kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang ini Tuhan. Terima kasih untuk pesan yang sangat simpel ini Tuhan, yang mengingatkan kami kembali Tuhan. Untuk kami mau menuai, kami harus menabur terlebih dahulu. Dan kami harus mulai dari kehidupan kami secara pribadi Tuhan Yesus. Dan terima kasih Kau telah mengingatkan kami bahwa firman-Mu adalah cermin. Kami tidak hanya mau menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku akan firman-Mu. Dan kami mau konsisten di dalam Engkau Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai, hamba-Mu terbatas. Tapi hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus yang ada dalam kehidupan mereka mampu menerjemahkan jauh lebih dari apa yang manusia dapat katakan. Dan itu bisa menjadi rema dalam kehidupan mereka. Dan kami akan mendengar banyak kesaksian, banyak cerita di mana Yesus nyata dalam kehidupan mereka. Dan mereka mengalami perubahan melalui firman-Mu. Dan mereka memberikan kesaksian bagi banyak orang. Dan kami akan menuai jiwa yang banyak Lord Jesus. Terima kasih segalanya. Hamba-Mu sudah selesai, berkati mereka, apapun mereka kerjakan, Kau buat berhasil, keluarga mereka, masa depan mereka, senantiasa dalam penyertaan Engkau. Terima kasih segalanya Bapa, materaikan semuanya ini, di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan paling meriah kepada Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Mewakili Gembala, Pengerja dan juga Jemaat GBPRJ, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor JJ Simko Putra. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Dan apabila Bapak Ibu mau memberikan dengan tunai, boleh silakan lambaikan tangan, maka para usher akan membantu memberikan amplop. Baik, apabila semua sudah siap, sama-sama saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan diikuti dengan doa tutup dan juga doa berkat. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi. Sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Segalanya yang ku miliki,
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau tabur Tuhan. Biarlah setiap kami bisa mengintrospeksi apa yang belum kami capai sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Pimpin kami Tuhan, mampukan kami, pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang Kau pakai di tempat ini Tuhan, untuk Pastor JJ. Kiranya berkat-Mu berlimpah, hikmat marifat-Mu turun atasnya Tuhan. Kau pakai lebih dan lebih lagi. Kau berkati Pastor JJ, Kau berkati keluarga, Kau berkati pelayanan pekerjaannya Tuhan. Dimanapun ia berada, sinar terang Kristus terus tercurah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat-Mu juga Tuhan. Jemaat-Mu yang taat, setia, yang rindu ada campur tangan Tuhan dalam hidup kami semua Tuhan. Bapa, Kau pimpin sepanjang minggu ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada bersama dengan kami. Bapak, Engkau bukakan pintu-pintu yang tertutup, kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyataannya manis dari Roh Kudus mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, pernahkah Anda merenungkan sebenarnya kapan penuaian besar akan terjadi? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dalam terjemahan International Standard Version atau ISV, Yesus berkata, look, I tell you, open your eyes and observe that the fields are ready for harvesting now. Perkataan Yesus ini menegaskan bahwa seringkali cara pandang dan waktu murid-murid Yesus berbeda dengan cara pandang dan waktunya Tuhan. Para murid mengira bahwa masa menuai masih lama, tetapi Yesus menyatakan kepada para murid bahwa waktu penuaian adalah sekarang. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai urgensi penuntasan amanat agung dan apa yang harus kita kerjakan di masa penuaian ini. Banyak gereja dari berbagai denominasi sepakat bahwa goal penuntasan amanat agung adalah tahun 2033, yang bertepatan dengan 2000 tahun setelah Yesus menyampaikan amanat agung tersebut kepada para muridnya. Bukan sesuatu yang mustahil Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kemajuan teknologi memungkinkan setiap orang untuk mendengar Injil, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Inilah waktunya bagi kita sebagai tubuh Kristus untuk bersatu, bergerak, dan terlibat dalam penuaian ini. Untuk mencapai tujuan ini, jaringan Finishing the Task atau FTT dengan pendeta Rick Warren sebagai direktur eksekutifnya bertekad untuk memobilisasi jemaat, gereja, denominasi, dan organisasi-organisasi di seluruh dunia dengan strategi 4B, yaitu yang pertama, Bible atau Alkitab. Untuk menjadi murid Kristus, setiap orang harus memiliki akses kepada Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti. Saat ini, masih banyak suku dan bangsa yang belum memiliki Alkitab dalam bahasa mereka, termasuk kaum difabel seperti tunarungu atau tunanetra. Mereka pun harus dimuridkan dan mendapat kesempatan mengakses Alkitab. Yang kedua, believers atau orang percaya. Penuntasan amanat agung harus melibatkan semua orang percaya. Karena itu, setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil, apapun profesi mereka. Tuhan memberikan potensi dan kesempatan bagi setiap orang percaya untuk membagikan kabar baik kepada orang lain. Yang ketiga, Body of Christ atau tubuh Kristus. Gereja harus bersatu dan bergandengan tangan untuk menjalankan amanat agung ini, termasuk dalam mendirikan gereja lokal hingga ke pelosok daerah secara merata. Tubuh Kristus akan berfungsi sebagai tempat bersekutu, saling membangun, dan menguatkan dalam kesatuan tubuh Kristus. Yang keempat, breakthrough prayer atau doa terobosan. Kita tahu bahwa memenangkan jiwa adalah peperangan rohani.
Ada siasat orang yang harus dipatahkan, dan kubu yang harus dibangun oleh keangkuhan manusia yang harus dirubuhkan. Segala benteng ideologi, pemikiran, dan pemahaman yang menentang pengenalan akan Allah harus ditaklukkan oleh kuasa Allah, yaitu kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng itu. Tanpa keterlibatan Tuhan, melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus, semua usaha manusia akan sia-sia. Oleh karena itu, doa menjadi fondasi utama dalam melaksanakan amanat agung, yaitu dengan mendoakan setiap orang nama per nama di hadapan Allah. Ingatlah bahwa bukan hanya pendeta atau misionaris, tetapi setiap kita memiliki tugas utama dalam penyelesaian amanat agung. Melalui profesi masing-masing, kita dipanggil untuk menginjil, yaitu menyaksikan Kristus lewat kesaksian dan hidup kita, atau yang disebut declaring and displaying Christ. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, ada jiwa-jiwa yang meninggalkan dunia ini. Angka kematian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 6.924 kematian per 1.000 penduduk. Dengan angka tersebut, diperkirakan ada 4.778 orang yang mati tanpa mengenal Yesus setiap harinya. Kemanakah mereka akan pergi? Kehidupan kekal atau kematian kekal? Sesungguhnya kita sedang berkejaran dengan waktu. Mari kita tangkap urgensi ini dan menjadi rekan sekerja Tuhan di era penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Mari terlibat di dalamnya untuk mengabarkan berita baik yang membawa keselamatan. Apakah Anda siap menjadi bagian dari penuaian besar ini? Waktu untuk menuai adalah sekarang. Harvest now. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.